Tanyalah aja jamaah. Tanyalah aja jamaah. Baik, nanti tanyanya setelah kajian. Baik, ahibati fillah. Kajian. Baik, ahibati fillah. Insyaallah semua tahu ya. Insyaallah semua tahu ya. Di Indonesia ini jumlah umat Islam berapa kira-kira? Kufuran. Taib, kufuran. Taib, kalau kita melihat kondisi kita sekarang 200 apa sifatnya? Masjid ya. Soalnya waktu ana 2009 itu jumlah masjid dan musola berdasarkan data statistik di Indonesia itu sudah 700.000. Ya boleh jadi, ana nggak tahu, mungkin ada perubahan, banyak masjid yang ditutup mungkin. Jadi tinggal. Tapi kasih hadiahnya. Tapi banyak sekali sekarang jamaah. Padahal ketika Nabi SAW memulai dakwah ini beliau sendirian. Maka jangan ada lagi yang mengeluh, Ustadz ana sendirian di keluarga Ustadz, semua belum pada ngaji, ana sendirian di kampung ana. Rasulullah SAW sendirian dengan LGBT, bagaimana negara-negara besar jamaah. Dan ana membaca berita beberapa waktu yang lalu di beberapa negara sudah mulai yang namanya cadar dilarang secara resmi oleh pemerintah. Bukan negara kita. Dilarang secara resmi. Kalau pakai topeng nggak apa-apa. Tapi pakai cadar nggak boleh. Sampai seperti itu. Ada usaha untuk memerangi. Iya. Dan sampai hari ini. Dari eksternal dan internal yang berusaha untuk mengatakan semua agama sama. Mau Muslim kayak, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Majusi, yang penting jadi orang baik kata dia. Oh enggak sama. Kenapa? Allah mengatakan di surat Ali Imran nih, ayat 85. Artinya kita umat Islam itu ketika ngobrol sama mereka afwan. Kita minta maaf. Itu mungkin ucapanmu. Tapi kami sebagai Muslim punya ketetapan dari pencipta langit dan bumi ini. Apa ketetapannya? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu. Maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Enggak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pasti di akhirat termasuk orang-orang merugi. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Islam. Sesungguhnya agama Nabi menyebutkan yu'jarul insan fi kulli syai' sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan dikasih mereka dikasih pilihan, kalau mau tetap di sini Nasrani. Kalau enggak keluar. Sebagian mereka enggak bisa hijrah. Menetap di sana tapi pura-pura Nasrani. Sampai seperti itu. Tapi ketika Islam berkuasa, antum bisa lihat. Gereja-gereja tetap, orang Nasrani mau ngadakan acara mereka silahkan. Yang Yahudi juga tetap dengan sinagog mereka, dipersilahkan. Itu agama Islam dan kita harus bangga sekali lagi ya. Bangga, aku Muslim. Dan aku punya tugas untuk mengajak orang lain menjadi Muslim. Iya. Sejatinya aku ingin orang lain semua masuk surga Allah Azza wa Jalla. Baik, ahibati fillah. Kita lewati kalau kita ke halaman 8 ya. Ke halaman 8 ada pembahasan setiap Muslim itu pasti masuk surga. Ada pembahasan setiap Muslim itu pasti masuk surga. Kecil Ustaz.
Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Yang tadi disebutkan. Yang penting kan anak tidak melakukan kesyirikan, Ustaz. Betul, itu hal yang penting. Tapi tahukah engkau orang yang paling ringan adabnya di neraka? Artinya kalau harus mampir ke neraka, antum akan lupa dengan semua kenikmatan yang pernah ada. Nih hadisnya. Inna ahwana ahlin nari adzaban. Sungguh penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Man lahu na'lani wa syirakani min narin. Wa fi riwayatin tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani. Yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghillul mirjal. Al-Qidr. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban. Sungguh penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang memakai 2 sandal dari api neraka, dan di riwayat lain disebutkan diletakkan di kedua telapak kakinya 2 bara api, ditaruh sandal atau dikasih 2 bara api yang dengan keduanya otaknya mendidih seperti mendidihnya panci. Orang yang diadab seperti ini menganggap tidak ada orang lain yang adabnya yang lebih berat darinya. Padahal itu adab yang paling ringan. Maka tolong menjadi muslim itu jangan yang minimalis. Yang penting masuk surga, Ustaz. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga dosa-dosa dia kerjakan dengan anggapan ya sudahlah. Kalaupun harus masuk neraka kan nggak kekal kita di dalamnya, Ustaz. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik, dan buat muslim yang harus mampir ke neraka tetap ada harapan masuk surga. Ini sekali lagi keutamaan seorang muslim. Kalau kita membaca hadisnya, coba kita lihat dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, yakhruju minan nar, akan dikeluarkan, artinya dia di neraka tempatnya. Karena dosa-dosa dia. Karena kita tahu akan ada penimbangan amalan nantinya. Sebagaimana pernah kita bahas. Allah mengatakan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Jadi ketika lebih berat timbangan kebaikannya, maka langsung masuk surga. Tapi ketika lebih berat timbangan keburukannya, maka dia mampir ke neraka nantinya. Na'udzubillahi minan nar. Tapi akan keluar dari neraka. Man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Akan keluar dari api neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah. Ini bukan hanya ucapan dengan lisan ya, tapi ucapan dengan penuh keyakinan dan dia tidak melakukan kesyirikan. Karena makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia menafikan semua sesembahan yang ada. Lalu dia menetapkan hanya untuk Allah saja. Dan di hatinya ada kebaikan sebesar jemaut. Jemaut ini apa jemaah? Gandum, sejenis gandum. Kemudian wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Yang lebih kecil ya, ada kebaikan di hatinya, dia mengatakan la ilaha illallah, dia juga akan keluar dari api neraka. Dan yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah wa fi qalbihi, dan di hatinya waznu dzarratin min khairin, ada sebesar biji sawi. Ini salah, bukan biji sawi jamaah terjemahannya. Mana pulpen ana? Baik. Waznu dzarrah, dzarrah itu ya kadang-kadang diterjemahkan atom jemaah. Tapi dzarrah itu orang Arab taunya semut yang kecil. Yang kau lewat nggak berasa. Artinya sebesar apapun level iman yang ada di hatinya, selama dia tidak melakukan kesyirikan, ada kesempatan untuk keluar dari api neraka. Ya,
Jangan sampai berharap tadi minimal, nggak apa-apa lah Ustaz, ana banyak dosa, yang penting masuk surga pada akhirnya. Antum akan lupa apa dengan semua kenikmatan jemaah. Taib, surga itu bukan satu tingkatan ya. Semua akan mendapatkan derajat dan tingkatan sesuai dengan amalan mereka. Artinya kadangkala sama-sama mengatakan la ilaha illallah, tapi imannya kan beda-beda. Yang iman itu akan ditampakkan dengan amalan, karena amalan termasuk iman. Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan al-iman bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 lebih atau 70 cabang lebih jemaah. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah, tauhid. Yang paling rendah itu imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan. Maka Allah menyebutkan walikullin darajatun mimma 'amilu. Sebagian ulama menjelaskan orang itu masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingat, enggak ada yang masuk surga dengan amalnya. Artinya semua masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, derajat itu dengan amalan. Sedekah. Ana ingin mengetes kembali ibu-ibu nih di sini. Ibu-ibu lebih besar mana ya? Orang yang sedekah 1 juta sama yang sedekah 1 miliar. Coba yang mau jawab angkat tangan. Nah, sebelah sini. Kasih mic-nya. Jadi tergantung yang 1 juta sama 1 miliar. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakillah khair. Nah, jadi tergantung yang disisakan jemaah. Yang dilihat itu jangan yang dikeluarkan, tapi yang dilihat yang apa? Yang sisanya. Antum kalau sedekah 1 juta, lihat sisanya 99 juta. Berarti berapa persen? 1% ternyata. Jangan melihat Allah 1 juta anak sedekah. Orang biasanya cuma 2.000 Ustaz, anak 1 juta. Enggak. Ingat, semua akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya. Maka kita harus tahu perhitungan amal. Maka juga penting buat kita mengetahui fadilah-fadilah amalan. Contoh lagi, lebih utama mana membaca Al-Quran dengan menjawab adzan? Bapak-bapak, mana yang mau jawab? Nah, itu yang angkat tangan, kasih. Panitia udah ke belakang sono. Kalau di luar waktu azan, lebih utama baca Quran. Masya Allah, jazakallah khair. Kasih hadiahnya. Satu lagi pertanyaan, lebih utama mana sholat tahiyatul masjid atau menjawab azan Jumat? Ini yang paling depan nih. Ya. Kenapa kalau Jumat lebih utama tahiyatul masjid? Masya Allah, santai. Iya, karena mendengarkan khutbah itu wajib. Menjawab adzan sunnah.
Maka kadang-kala orang itu di masjid lagi udah datangnya telat ya. Dia ternyata khotibnya sudah naik mimbar dan khotibnya sudah assalamualaikum kemudian adzan. Apa yang dia lakukan? Dia berdiri menjawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merasa orang paling baik dia jemaah. Ketika khutbah dimulai dia sholat. Di sini pentingnya belajar supaya kita derajatnya itu dapat yang tinggi jemaah. Orang itu perlu benar-benar mengkaji tentang amalan-amalan supaya dia nggak kehilangan fadilah yang besar sekali ya. Taib Allah mengatakan wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan ini ada hadis Nabi SAW jamaah yang kalau antum melihat kota Bandung, ana dapat lantai 10 ya. Itu benar lantai 10. Bukan ya. Makanya ketika anak naik tangga darurat, loh kok udah nyampe ya? Dibohongin dan ternyata. Lantai 10. Baik. Anak buka tadi malam anak nyampe itu jam 10:30 ya. Atau hampir jam 11. Anak baru masuk kamar ya. Jadi berangkat dari Jember itu setengah 5, baru sampai kamar hotel 10:30 malam ya. Ana lihat ya Allah bagusnya ya, ngelihat lampu-lampu itu dari kamar jemaah. Itu kita senang. Kita lihat nih hadis ini. Kata Nabi SAW, inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab ad-durriya al-ghabira awin najma fil ufuq min al-mashriq aw min al-maghrib litafadul ma bainahum. Sungguh penduduk surga saling melihat penghuni kamar-kamar dari di atas mereka atau di atas mereka. Jadi ada yang derajatnya lebih tinggi gitu. Mereka tempatnya di atas sana. Sebagaimana mereka saling melihat planet, yaitu bintang yang ada di ufuk timur atau di sisi barat, untuk membedakan antara mereka, ini kedudukan di antara mereka. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Antum kalau pas malam hari ngelihat bintang-bintang, boleh jadi itu akan jadi bagian dari surga. Dan kita tahu luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Sekarang kita hidup di bumi aja sudah wah betapa senangnya orang punya rumah di atas bukit ya, indah rumahnya, bagus. Sedangkan surga seluas bumi ini dan langit-langit itu. Jadi bintang yang jumlahnya miliaran itu jamaah, boleh jadi itu rumah-rumah nanti atau tempat-tempat kekuasaan sebagian orang. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah itu kedudukannya para nabi kayaknya. Di mana tempat mereka seperti melihat bintang. Jaraknya berapa jauh. Dan betapa indahnya tempat itu. Qala bala. Enggak hanya nabi yang dapat tempat itu. Bukan hanya nabi ya. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul pun akan mendapatkan kedudukan itu jemaah. Kemudian buat orang mujahid ya fi sabilillah itu ada 100 derajat. 100 derajat jemaah. Ini di hadis selanjutnya ya. Inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha lil mujahidin fi sabilillah. Artinya orang yang berjihad di jalan Allah itu enggak 1 derajat. Sama-sama perang. Sama-sama mati di medan perang. Derajatnya enggak sama. Ada 100 derajat buat mereka. Kalau kita lihat semua jamaah enggak di hotel ini kan? Semuanya di hotel ini? Enggak kan? Ada yang di hotel? Sisbel. Bagaimana perasaan jamaah ketika melakukan perjalanan dari hotel itu ke hotel ini? Gak enak Ustaz, jauh Ustaz. Nah,
Ini beda hotel. Yang sama hotelnya. Kamarnya semua sama. Nggak sama. Padahal sama hotelnya. Tapi semakin tinggi kayaknya semakin indah jemaah. Ini sampai berapa lantai? 18. 18 bohong. 18 bohong. Tapi mungkin yang lebih tinggi itu lebih kelihatan, lebih menikmatin ya. Subhanallah, ada salah satu jamaah kita yang pernah tinggal di hotel di Dubai. Semalam lupa anak berapa juta ya. Ada yang pernah jamaah? Ada hotel Burjul Arab itu. Ada yang pernah tinggal di situ? Coba anak kepingin tahu berapa harga kamarnya semalam. Mungkin bisa dibantu liatin di. Nah, coba dilihatin. Di Jakarta itu ada hotel yang semalam 135 juta. Di Jakarta aja. Ada yang 160 juta. Anak awalnya nggak percaya aja. Ketika anak tanya sama Mbah Google, betul ternyata. Oh, kayak apa kamarnya? Ya dapat berapa harga kamar termahal di Dubai sana? Hah? Berapa? Coba yang bener antum, salah baca mungkin antum. Bener. 450 juta. Ana bangun rumah 2 tahun 450 juta aja mah. Ini semalam doang. Allah yahfad min kulli syarr. Ya, kita lihat aja di dunia ada kamar seperti itu. Bagaimana di surga Allah nih? Buat orang mujahid itu ada 100 derajat, 100 singkatan. Ma baina darajatain, antara derajat satu sama yang kedua itu seperti antara langit dan bumi. Antum bisa bayangin antara langit dan bumi. Iya. Makanya tadi planet-planet itu boleh jadi tempat tinggal penghuni surga nantinya. Tapi bukan sekarang. Allah akan ganti nanti. Allah akan rubah. Allah akan jadikan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di surat Al-Waqiah ya, Allah menyebutkan kondisi orang itu ada 3 macam. Taib di sini disebutkan wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi ada golongan kanan, ada golongan kiri dan ada orang-orang yang paling dahulu. Baik, sebelum kita masuk ke saya tajam, anak akan tanya, apa perbedaan ashabul yamin atau ashabul maimanah dengan as-sabiqun as-sabiqun? Bapak-bapak, apa bedanya? Sama-sama di surga ya. Ashabul yamin di surga, as-sabiqun juga di surga. Apa bedanya dua orang ini? Bukan tingkatannya. Kalau jenis surganya sudah disebutkan. Cuma amalannya yang ana ingin tanya. Apa amalan ashabul maimanah dan apa amalan as-sabiqun? Silahkan. Selalu mendahului orang lain dalam kebaikan. Baik, kalau Masya Allah, barakallah. Ya, sekitar itu. Pun itu adalah orang-orang yang tidak mencukupkan diri. Jadi tadi dia meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib. Sunnah nggak dia kerjakan. Cukup, ya cukup untuk jadi ashabul yamin. Tapi as-sabiqun tidak. Dia selain yang wajib dia tambahin dengan yang sunnah, ditambah lagi dia selalu berusaha untuk mendahului
datang ke masjid lebih dahulu, baca Quran lebih dahulu, hatam Quran lebih dahulu dari yang lainnya, sodakoh lebih dahulu, terus dia berusaha ke depan atau yang paling awal dalam berbuat kebaikan. Taib, itu mungkin sebagai mukaddimah kita pada pertemuan malam ini berkaitan agar kita termotivasi untuk menjadi muslim yang lebih berkah. Agar kita ya mau yang lebih nyaman lah jemaah. Bukan di dunia, tapi di surga Allah Azza wa Jalla. Amalan-amalannya insya Allah kita akan bahas besok insya Allah. Taib, anda kembalikan ke MC. Jazakumullah khair. Allah tidak membebani seseorang melakukan sesuatu dengan kesanggupannya. Tapi ada yang manusia yang diuji sampai meninggal atau gila atau bunuh diri. Apakah yang dimaksud dengan beban di ayat ini, Ustaz? Yang kedua, kita setiap hari berdoa meminta kebaikan dan afiat, al-afah dan afiat. Bolehkah kami dengar penjelasan tentang apa dan apa yang dimaksud di doa ini? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya, berkaitan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya yang melampaui batas kesanggupan dia. Ini menunjukkan bahwa semua bala, ujian, cobaan yang ditimpa manusia, dia mampu untuk menghadapinya. Kalau tadi dikatakan sampai mati, ya memang semua orang mati. Kalau dia kasih penyakit sampai mati Ustaz, semua akan mati. Dan itu berarti ketika dia mati selesai sudah, bala dia. Tapi kalau ada yang sampai stres, sampai gila, sampai bunuh diri, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak mau. Manusia itu kadangkala mampu tapi tidak mau. Dia tidak mau dengan musibah itu. Kita tahu ada 4 tingkatan menghadapi bala dan cobaan. Nah, apa ibu-ibu? 4 tingkatan menghadapi bala dan cobaan. Tafadhal. Yang pertama haram, yang kedua wajib, yang ketiga itu fadilah, yang terakhir itu adalah sebuah keutamaan. Nah, sebutkan 4 tingkatan menghadapi musibah tadi. Mama, silahkan. Yang lebih sering dapat musibah, mama apa bapak-bapak? Mak-mak apa bapak-bapak? Oh, mak-mak merasa musibah terus ya Mak ya. Ya memang kayak gitu kata Nabi SAW. Kalau engkau berbuat baik sama dia setahun, lalu engkau sekali nyakiti dia, apa kata dia? Nggak pernah engkau berbuat baik kepadaku. Nggak pernah jamaah. Musibah terus hidupnya. Baik, fadhal. Naam, silahkan. Yang pertama? Marah-marah, iya. Yang kedua sabar. Naam. Bersyukur, Masya Allah jemaah. Iya. Tadi yang disebutkan orang itu sampai bunuh diri ya, kemudian dia sampai stres, sampai gila, karena dia marah-marah. Seharusnya dia sabar, dia nahan diri, dan dalam proses nahan diri dia berbaik sangka sama Allah. Semua udah ditakdirkan. Yang muncul dari lisannya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia mengatakan itu, berarti dia sabar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kala enggak. Dia langsung berkata, kenapa Allah kasih musibah ini kepada aku? Padahal
Apa kurangnya aku? Umroh setahun 2 kali. Mulai dia menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Merasa tidak pantas mendapatkan musibah. Ketahuilah orang yang paling berat musibahnya itu para nabi. Nggak ada nabi mengatakan, ya Allah aku ini nabimu ya Allah. Aku ini berdakwah. Aku menyampaikan agamamu. Engkau kasih aku bala ini. Nggak ada. Bagaimana Nabi Ayub ketika dikasih bala penyakit. Bukan hanya penyakit balanya Nabi Ayub. Anaknya semua mati. Bangkrut, hartanya habis. 0. Istrinya yang kerja. 0 hartanya. Padahal kaya sebelumnya Nabi Ayub. Setelah itu dikasih penyakit yang menjijikkan. Artinya penyakit yang membuat orang takut tertular ini itu. Akhirnya dikucilkan Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan sampai 18 tahun beliau udah kasih bala itu. Ketika beliau berdoa mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur. Ayub ketika berdoa memohon kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit ya Allah. Disentuh sama ad-dur ini ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Jadi tadi kalau ada orang kemudian bunuh diri, Allah murka sama dia. Karena dia sudah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir Allah ngasih bala sama dia yang dia tidak mampu. Enggak. Sudah ditakar sama Allah dan engkau mampu menghadapi. Cuma engkau enggak mau. Enggak mau dengan bala itu. Kadang-kala orang itu milih. Umpamanya dia keluar rumahnya habis kajian, motornya hilang. Apa yang dia katakan? Ya Allah, kok bukan motor ini yang hilang ya Allah? Kok motorku yang hilang? Dia kan seakan-akan mau ngatur takdir yang ini seharusnya. Ini orang telat-telat sholatnya ya Allah. Aku alhamdulillah soft pertama terus. Enggak jemaah, artinya bala itu sudah sesuai. Jadi orang yang melakukan bunuh diri makanya Allah murka sama orang itu. Karena dia melakukan tindakan yang Allah tidak memberikan izin buat dia. Ada yang dikasih izin sama Allah. Jadi yang namanya sabar itu kan menahan diri dari melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Ketika seorang istri dizalimin sama suaminya, kalau dia gugat cerai, dia sabar atau tidak? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dizalimin sama suaminya, artinya suaminya melakukan KDRT, kemudian suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau istri gugat cerai itu sabar atau marah-marah? Ibu-ibu, sabar. Dia kan tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat. Boleh dia gugat cerai. Tapi kalau dia melakukan tadi, tidak bisa menahan dirinya dari ucapan, dari perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat dan syariat, berarti dia nggak sabar. Enggak, yang dia lakukan sabar. Makanya ketika seorang sahabat wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ana wa Thabit ya Rasul, aku nggak bisa lagi hidup sama Thabit." Nggak bisa. Dia gugat cerai. Ada beberapa sebab kenapa dia gugat cerai suaminya. Ada yang riwayat mengatakan ternyata suaminya ini jelek banget jemaah. Iya. Jadi kalau dia ngelihat suaminya bareng sama teman-temannya, paling jelek suamiku, kata dia. Kemudian juga kadang kala udah jelek main tangan lagi. Kalau ganteng main tangan kan masih dipertimbangkan ya. Ini kan ganteng, nggak apa-apa lah gitu ya. Ini udah jelek, aduh nggak bisa ya Rasulullah, aku kayaknya kalau bertahan sama dia takut. Ya sudah dipanggil suaminya. Ditanya istri, engkau kembalikan kebunnya? Aku kembalikan ya Rasulullah. Artinya maharnya dikembalikan. Dan dulu maharnya kebun kurma jemaah ya. Sekarang maharnya seperangkat alat sholat. Engkau kembalikan maharnya 1 kodi, aku balikin gitu. Karena seperangkat alat sholat. Nah, barakallahu fikum. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan memohon afwa wal afiyah. Kalau al-afwa jelas yaitu memohon maaf kepada Allah. Memohon ampunan agar dihapuskan kesalahan dan dosa kita. Adapun afiyah ini minta keselamatan dari segala bala dan musibah. Minta kesembuhan dari segala penyakit.
Dan doa meminta afiah ini adalah doa yang paling pendek tapi mencakup semua yang kita inginkan. Paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, dia pernah datang kepada Nabi SAW minta doa. Paman minta doa sama keponakannya Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, ya am, wahai paman, salillahal afiyah, mintalah afiyah kepada Allah. Pamannya merasa kok doanya biasa aja kan. Kita itu kadang-kadang kalau minta amalan, ingin amalan yang belum ada. Makanya sebagian orang kalau ngasih nama anaknya kepingin nama yang tidak ada di Bandung. Kalau bisa. Dia ingin sesuatu yang spesial. Abbas merasa doanya kok ya semua orang bisa baca doa itu gitu loh. Besoknya minta lagi, ya Rasulullah, alimni du'aan, ajarin aku doa ya Rasulullah. Ya am atau ya Abbas salillal afiyah, mintalah afiyah kepada Allah. Kalau engkau dikasih afiyah, engkau dikasih kebaikan dunia dan akhirat. Jadi afiyah itu maknanya tadi selamat dari segala bala, dari petaka, musibah, dan sembuh dari segala penyakit, dihindarkan dari hal-hal yang mudarat buat kita, itu namanya al-afiyah. Dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat wal afiyah. Itu dari kata afiyah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz ini bertanya, bagaimana menghadapi anak yang berbeda tujuan dengan kita Ustaz? Karena anak pertama anak mengalami kehidupan dunia itu sebelum kami hijrah. Sampai sekarang kami selalu ajak belajar lebih. Seringkali ujian kami salah satunya ada di anak gadis kami tersebut. Bagaimana kami menyikapinya Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana menyemangati anak yang mondok? Terkadang butuh, bosan, minta keluar, mau sekolah di dekat rumah aja katanya. Karena kegiatan pondok yang monoton. Alhamdulillah kami selalu support dia dengan sabar dan mengunjunginya sebulan sekali. Mohon nasihat Ustaz juga pembawaannya. Subhanallah jamaah. Laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuh. Tajri riyahu bima la tashtahi as-sufunu ya. Tidak semua yang diharapkan oleh seorang itu dia dapatkan di dunia ini. Allah janji akan mengabulkan doa kita. Tapi tidak semua yang kita pinta itu yang dikasih. Jelas semua ingin anak-anaknya soleh soleha. Sebagaimana Nabi Nuh ingin anaknya jadi anak yang soleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim ingin bapaknya masuk Islam. Sebagaimana Nabi Lut ingin istrinya dapat hidayah. Tapi ternyata semua yang tadi disebutkan mati dalam kondisi tidak mendapatkan hidayah. Maka tugas kita adalah berusaha, berupaya, dan berdoa. Kalau tadi orang tua mengatakan, ya ini menjadi perkara yang harus dipikirkan oleh para orang tua ya. Di mana ada beberapa asar yang menyebutkan pada hari kiamat nanti, yang pertama akan menyeret orang tua atau menggantungi orang tua adalah anak. Ketika orang tua itu tidak mendidik anaknya dengan maksimal. Kalau dikatakan tadi dulu kami belum hijrah Ustaz. Jadi anak itu anak pertama, kondisinya kami belum hijrah sehingga ya udah hidupnya jauh dari ketaatan. Karena orang tuanya dulu jauh dari ketaatan. Sekarang orang tuanya dapat hidayah, alhamdulillah, tinggal anaknya. Maka hendaklah orang tua terus berdoa, memohon kepada Allah dan berupaya dengan segala cara. Berupaya dengan segala cara. Ada orang tua yang mungkin dulu Ustaz kami enggak sholat. Jadi kami juga enggak ngajak anak kami sholat. Sekarang kami sudah sholat, anak kami enggak sholat.
Karena sholat ini butuh pembiasaan. Sejak kecil dia nggak sholat, Ustaz. Ya udah, orang tua menembus kesalahannya dengan bertobat kepada Allah, kemudian dia berusaha untuk dekat sama anaknya. Jadi perlu orang tua itu punya waktu yang spesial sama anaknya. Dan tolong tunjukkan cinta dan kasih sayang sama anak ya. Jadi orang tua itu, anak melihat, anak kadang-kadang negur istri anak. Anaknya salaman, ya salaman aja. Anak ngomong, disayang lah anaknya. Dicium anaknya. Ketika anak berangkat sekolah, bagaimana orang tua mengantarkan sampai ke depan pintu rumah umpamanya. Ketika anaknya datang disambut. Rasulullah SAW, Fatimah itu sudah nikah. Tapi setiap Fatimah datang, Nabi SAW berdiri menyambut Fatimah, dikecup Fatimah, didudukkan di tempat duduk Nabi SAW. Dan Fatimah melakukan itu setiap bapaknya datang ke rumahnya. Itu sudah nikah Fatimah. Jadi bagaimana orang tua ini menunjukkan sayang sama anaknya. Dan sayang bukan yang pura-pura ya, karena anak itu tahu orang tuanya ini pura-pura, katanya. Aduh, katanya. Ini mah ada maksudnya. Kadang-kadang enggak, tunjukkan kasih sayang. Dan bapak ya, bapak ini yang punya anak gadis, sekali-kali dia ngobrol sama anaknya berdua. Jalan-jalan sama anaknya saja berdua. Jangan sama yang lainnya. Ketika di mobil berdua ngobrol atau di motor berdua ya. Sehingga anak itu merasa ini ayahku loh, ini emakku. Sayang sama aku dia. Ketika anak itu tahu bapaknya sayang, ibunya sayang, kemudian ngasih nasihat, insya Allah akan lebih didengar. Dan juga kalau ngasih nasihat bapak-bapak ibu-ibu ya, jangan terus-terusan. Bosen anaknya. Enggak, saya akan terus memberikan nasihat. Iya betul. Cuma harus tahu waktu, momentum. Nabi SAW itu kata Ibnu Mas'ud, kana yatakhawwaluna bil mau'idhah. Nabi itu ngasih mau'idhah kepada kita, mau'idhah hasanah itu enggak selalu. Beliau ya jarang-jarang gitu. Kenapa? Makhafatas sa'ama alaina. Karena takut kami bosan. Bosan, jenuh jadinya. Ketika anaknya datang, orang tua langsung, nak sini nak. Males datang anaknya itu. Datang, oh nasihat lagi bapak. Bapak yang ngasih nasihat, Mbak sudah saya rekam yang kemarin nasihatnya bapak. Jadi kalau anak udah bisa dengar lagi gitu. Enggak. Kemudian juga bahasanya perlu yang lebih beragam ya. Kemudian katakan cinta, sayang sama anaknya. Allahu Akbar. Perlu ya, perlu anak perempuan apalagi ya, itu dapat sayang yang lebih. Dan bapak-bapak juga tolong sayangnya sama emak itu, sama istrinya juga lebih. Karena terus terang jamaah, ada seorang yang curhat sama anak. Yang dia mengatakan, Ustaz suami anak ini Ustaz, gak pernah Ustaz kalau WA itu sayang-sayang gak pernah. Tapi kalau sama perempuan yang baru dia kenal Ustaz, langsung sayang-sayang, jadi heran. Nah itu setan jamaah, hati-hati ya. Ada yang kalau istrinya WA nggak dibalas langsung, istriku. Tapi kalau yang perempuan lain WA, oh bismillah. Langsung dia balas lebih dulu. Ada ibu-ibu seperti itu suaminya? Ada? Ada ternyata jamaah. Bahaya itu jamaah. Siap barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Oh yang pondok, Iya juga orang tua nggak boleh salah memiliki pondok buat anak ya. Kemudian orang tua juga perlu memberikan masukan ke pondok-pondok juga. Karena ada pondok-pondok yang memang monoton kegiatannya. Ana sering memberikan wasiat, bukan wasiat ya, sharing kepada pondok-pondok itu. Ana sampaikan kalau bisa SMP SMA itu dipisah. Jadi anak itu ketika masuk SMA itu pindah pondoknya, padahal pondok yang sama.
Tapi dia seakan-akan masuk pondok baru, suasana baru. Padahal pondoknya sama sebenarnya. Tapi kalau 6 tahun di tempat yang sama, Allah, ngelihat toilet itu sampai, toilet 6 tahun. Jadi memang jenuh. Betul, kejenuhan itu ada. Dan ana rasakan bagaimana kita ketika di pondok itu mengalami fase memang jenuh, futur. Ya apa yang harus dilakukan? Ya orang tua harus memotivasi anaknya, mendoakan anaknya, dikasih tahu bagaimana kesabaran para ulama terdahulu. Ini di pondok nggak lama, engkau perlu bersusah-susah terlebih dahulu, nanti bersenang-senang kemudian. Ya dimotivasi anaknya seperti itu. Dan ada satu hal jamaah berkaitan dengan kekayaan. Ternyata kekayaan dan kemewahan itu termasuk penghalang orang menuntut ilmu. Sampai dikatakan nggak bisa, orang kaya nuntut ilmu itu nggak bisa. Subhanallah. Kecuali dia melepas semua atribut kekayaannya. Ketika dia menjadi penuntut ilmu, udah anak fokus mau belajar. Kadangkala anak kita ini di pondok, dia pakai baju yang bagus-bagus, semuanya yang mewah-mewah. Enggak. Yang penting buat penuntut ilmu ini udah baju yang biasa. Orang seperti dia itu cukup bajunya, tasnya juga enggak terlalu mahal. Ya udah dia harus berusaha untuk menyatu dengan lingkungan pondok itu. Ketika dia menyatu insya Allah dia akan betah jemaah. Tapi ketika dia levelnya lebih tinggi, dia melihat kawan-kawannya di bawah dia, kadang-kadang dia malas. Ini orang tua harus mengkondisikan juga anak-anaknya sambil didoakan. Kalau suatu saat anaknya memang sudah nggak mau mondok, pindah. Karena dikhawatirkan dia di situ udah nggak belajar. Udah nggak belajar lagi. Dia udah, karena orang tua nyuruh dia cuma di pondok, dia nggak pernah murojaah, nggak pernah apa. Atau sering kabur dari pondok, maka kadang-kadang harus cari solusi lain, sekolah lain, walaupun nggak mondok tapi sekolahnya sekolah yang bisa menyelamatkan dia dunia akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada yang ingin bertanya langsung? Timbangan kebaikan dan keburukan. Tadi dijelaskan bahwasanya apabila timbangan kebaikan seseorang itu melebihi timbangan keburukannya, maka dia akan masuk surga. Apakah pertanyaannya, apakah artinya apabila dengan perumpamaan ada 10 amalan, 6 amalan itu baik dan 4 amalan itu buruk, tentunya dalam timbangan berat 6 amalan kebaikan. Apakah artinya 4 amalan buruk tidak dihisab atau diadab? Demikian saja. Naam. Masya Allah, pertanyaan yang menarik ya. Yang pertama berkaitan dengan peristiwa di hari kiamat itu. Ada hisab, ada mizan. Hisab itu jumlah, penghitungan. Tadi yang antum sebutkan 46. Itu jumlah. Ketika ditimbangan, bisa jadi yang 6 itu ringan. Karena yang ditimbang itu orangnya akan ditimbang. Amalnya akan ditimbang, kitabnya akan ditimbang. Tadi kita sebutkan, ada orang sodakoh, oh iya terhitung sodakoh 1 juta. Atau sodakoh 1 miliar. Ini sodakoh 1 juta. 1 miliar ketika ditimbangan boleh jadi ringan. Bobotnya itu ringan, karena dia punya uang 1 triliun. 1 miliar itu berapa persen? 0,1 jemaah. Betul? Betul enggak? 0,1. Jadi bukan jumlah yang dia sodakohkan. Dosa juga. Orang ini berzina. Fulan A berzina, B berzina. Tapi B ini berzina dengan istri tetangganya. Yang A berzina sama pelacur. Ketika ditimbang, nggak sama bobotnya. Ketika dicatat, ya catatannya dia berzina 1 kali.
Tapi ternyata berzina sama istri tetangga di timbangan, kata Nabi SAW, la antuzania, engkau berzina dengan 10 orang, itu lebih ringan daripada engkau berzina dengan istri tetangga. Karena tetangga punya hak. Jadi timbangan itu bicara bobot nantinya. Kemudian kalau tadi timbangan kebaikan dan keburukan, karena Allah ini syakur ya. Ketika orang ini amal kebaikannya lebih berat, maka Allah sebutkan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Bagaimana dengan dosa-dosa dia? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Jadi ketika kebaikannya banyak, itu boleh jadi ya sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dosa-dosa yang tidak diampuni jamaah. Para ulama berbicarakan syirik jelas nggak diampuni. Apakah riya itu termasuk yang tidak diampuni? Riya itu memang menggugurkan amalan. Ada yang berpendapat sama, orang yang riya itu harus diazab dulu di neraka. Artinya dia punya kebaikan banyak, tapi dosa riyanya ini tetap akan mendapatkan azab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu kiranya. Jadi yang jelas ketika ditimbang, kalau amal kebajikannya lebih banyak, insya Allah Allah akan hapuskan keburukan-keburukan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Na'am. Kalau tidak ada, diambil lagi Ikhwan. Ada? Ada. Oke. Ikhwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, kami mau izin dulu nih, saya sedikit bercerita dulu karena yang di Ustaz menyampaikan masalah itu, jadi ayah yang qadarullah beliau menjadi kepala desa. Jadi di sebuah wilayah desa karena masih ada sebuah peribadatan atau Ada apa? Tapi alhamdulillahnya ayah-ayah sebagai kepala desa tidak mendukung acara tersebut, dan alhamdulillah ayahnya sudah paham terkait hal tersebut. Karena posisi ayahnya sebagai kepala desa dianggap masyarakat justru tidak toleran dan tidak mengayomi masyarakat karena tidak mendukung acara tersebut. Pertanyaannya, bagaimana sikap ayah-ayah untuk menghadapi hal ini? Karena masyarakat selalu menekankan pemerintah desa harus ikut andil, bahkan ada masyarakat yang mengajukan dana desa dipakai untuk hal adat tersebut. Dan kalau dulu banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang mungkin termasuk ke dalam masalah syubhat dalam agama. Ada beberapa masyarakat yang ingin meminta sumbangan untuk bisa melakukan acara tersebut. Dan yang paling terakhir itu ayah-anak ngobrol dengan ayah itu sampai beliau itu sudah tidak kuat dan ingin mengundurkan diri. Nah, menurut saudara itu seperti apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, orang-orang yang punya kekuasaan ini, dia memiliki kewajiban yang lebih ya, dibandingkan dengan orang yang tidak berkuasa. Maka yang perlu dilakukan ayah adalah datang ke MUI. Dia, ana lihat MUI banyak maslahat yang bisa diberikan oleh mereka berkaitan dengan hal-hal yang memang ada tradisi budaya di masyarakat yang mengandung kesyirikan memang, yang dipandang oleh sebagian orang sebagai kearifan lokal yang harus dilestarikan, padahal bertentangan dengan agama. Maka langkah pertama datang ke MUI untuk memastikan bahwa hal ini memang secara agama dilarang dan mengandung unsur kesyirikan. Yang kedua, harapannya dari pihak MUI nanti bisa memberikan arahan kepada masyarakat.
Karena di masyarakat itu ada ulama, ada biasanya tokoh masyarakat yang ditugaskan untuk melestarikan budaya-budaya seperti itu. Padahal budaya itu bertentangan dengan agama. Maka ayah sudah benar kalau dia tidak mengikuti acara tersebut, tapi ada hal lain yang perlu disampaikan. Ini kalau kita bicara Islam menjadi muslim yang berkah itu, bagaimana ayah bisa menyampaikan kepada masyarakat. Nanti pada suatu saat apabila memang tidak memungkinkan ayah untuk bersikap seperti itu, artinya ayah harus ikut serta dalam acara tersebut, maka mundur jadi solusi. Tapi kalau enggak, ayahnya tetap di posisinya sebagai kepala desa, dia tidak mengikuti acara tersebut, itu menjadi menjadi hak dia untuk tidak mengikuti acara tersebut, tidak ada kewajiban yang mewajibkan dia untuk mengikuti acara tersebut, ya tetap aja menjadi kepala desa, jangan mundur. Kalau dia tidak bisa menghilangkan kemungkaran, paling tidak mengurangi kemungkaran. Artinya sikap dia itu akan dicontoh mungkin oleh masyarakat. Loh itu loh kepala desa nggak mau dia. Itu menjadi hal baik buat masyarakat. Daripada dia mundur, kemudian kemungkaran akan semakin merajalela. Tapi tetap ayah tidak boleh ikut apabila acaranya memang mengandung kesyirikan. Dan terus berdoa ya, anak juga perlu mendukung ayahnya. Dan perlu ada dukungan dari para ulama-ulama yang paham dengan agama dengan benar. Karena terus terang jamaah, kalau bicara kesyirikan sebenarnya semuanya itu sepakat. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, kalau hal-hal yang berbau kesyirikan semua sepakat sebenarnya. Jadi bukan masalah yang ada khilaf di antara para ulama terkadang. Tapi karena sudah menjadi budaya dan tradisi, orang menganggapnya ya gimana. Bahkan kadangkala tradisi budaya itu dibungkus dengan bungkus Islam. Sehingga seakan-akan ini budaya dan tradisi umat Islam. Padahal tidak. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah. Karena sudah cukup larut, mungkin pertanyaan yang terakhir Ustaz. Bagaimana Ustaz menyeimbangkan kondisi kita tidak harus menjadi apa istilahnya people pleaser. Jadi dimana kita boleh atau harus berkata tidak terhadap permintaan orang lain. Jadi harus ikuti orang sekitar terus mungkin Ustaz. Ketika permintaannya tidak pas dengan kondisi kita tidak bisa bilang enggak gitu Ustaz. Nah, dengan kondisi ini gimana kita harus saling tolong-menolong dengan berbuat baik agar selalu ikhlas dan berbuat dalam menggapai ridha Allah. Nah itu bagaimana sikap kita untuk menggapai itu? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan bagaimana kita menjadi muslim yang berkah sebenarnya, ya kita ingin berusaha membantu orang lain. Tapi ada kondisi yang kalau kita bantu orang-orang itu malah dia bukan jadi lebih baik. Tatkala kita tidak mampu, ada kebiasaan orang Arab ya, kalau ada orang minta-minta dan dia nggak mampu, dia mengatakan Allah Karim, Allah Maha Mulia. Jadi ketika kita nggak mampu bantu dia, kita sampaikan semoga Allah memberikan kemudahan kepadamu. Ana bantu doa. Jadi tetap berbuat baik kepada saudara kita, tidak harus dengan materi. Boleh jadi kita dengan nasihat kita sudah berbuat baik kepada dia. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Dan ucapan-ucapan yang baik ya, ketika menolak membantu orang itu tetap kita mengucapkan ucapan yang baik buat dia. Makanya Allah katakan fa'ammas sa'ila fala fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun anak yatim itu jangan dihardik. Jangan bertindak keras sama dia. Anak yatim itu perlu dilemah lembutin. Adapun dengan orang yang minta-minta itu jangan engkau hardik. Ngangkat suara apa? Enggak, sudah. Ketika engkau memang tidak mampu, atau kalau engkau membantu malah akan membahayakan dia, maka gunakan bahasa-bahasa yang positif, sehingga dia tetap merasa kita peduli sama dia, walaupun tidak membantu dengan materi ya. Wallahu alam. Semoga jawabannya sesuai dengan pertanyaannya, karena sudah terlalu larut ya ma. Jadi kita udah susah menangkap pertanyaan itu. Yang membaca pertanyaan juga bingung juga sudah terlalu
besok pagi subuh kita sudah berada di sini dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor karena sponsor banyak tadi. Jadi sekali lagi jazakallahu khairan kepada sponsor. Tercatat di sini yaitu ada skincare. Ini produk dari Ungu Jawa. Dulu skincare-nya ada di booth SRB yang ada di Anak kok nggak tahu apa yang dijual sama istri anak? mau tetap cantik seperti si Ustaz Taufik, insya Allah silakan beli, ada di booth di SRB yang ada